Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku. Dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan lagi bagi kami. Pagi ini Bapa, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami mengerti akan apa yang akan kami dengar melalui renungan pagi dunia yang menakjubkan yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Tolong kami Tuhan, butuh tuntunan Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia-manusia aneh. Judul renungan hari ini, Mujizat Pendengaran. Ayat inti terdapat dalam kitab Markus 7 ayat 32 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudaraku, bertahun-tahun yang lalu, Gereja Kristus Swamp United di Ephrata, Pennsylvania, merayakan munculnya petir yang aneh. Menurut layanan berita Evangelical Press, tampaknya ketika pengkhotbah John Walsmith meninggal pada tahun 1786, istrinya tidak bisa lagi mendengar atau berbicara selama kebaktian gereja. 6 tahun kemudian, petir menyambar pemakaman di luar. Setelah diselidiki, menurut catatan gereja, jemaat yang terkejut menemukan bahwa petir itu telah membelah batu nisan Walsmith menjadi 2 dan bahwa janda itu disembuhkan pada saat yang bersamaan. Pada tahun 1911, Mrs. Jane Decker, seorang penduduk Connecticut yang telah tuli sejak kecil, disembuhkan dari ketuliannya dengan cara yang sama. Selama badai, petir merobek atap rumahnya dan menghancurkan kasau, jendela, dan bingkai. Memukau Mrs. Decker dan anak perempuannya. Wanita berusia 65 tahun itu mengalami luka ringan dan sakit untuk beberapa hari ketika pendengarannya pulih. Seorang petani di Falmouth, Maine juga mengalami penyembuhan petir pada tahun 1980. Dia telah terlibat dalam kecelakaan dan traktor trailer dan telah kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Pada suatu hari badai, dia berada di halaman pertanian mencari ayam peliharaannya. Tiba-tiba petir menyambar dia, menghilangkan alat bantu dengar langsung dari telinganya. Setelah memulihkan dirinya sendiri, dia berjalan kembali ke rumah. Penglihatan dan pendengarannya dipulihkan secara ajaib. Saudaraku, pemulihan pendengaran lain yang tidak biasa terjadi pada musim panas tahun 2011. Robert Valdersak
seorang pasien di rumah sakit tentara veteran menderita gangguan pendengaran parah selama beberapa bulan setelah tenggorokannya patah. Kemudian setelah gempa bumi 5,8 skala Richter yang mengguncangnya keluar dari tempat tidurnya. Putranya berbicara kepada dia dan dia mendengar suaranya. Valdersak menganggapnya sebagai keajaiban. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah memiliki pengalaman seperti orang-orang ini. Tetapi tidak sulit membayangkan emosi mereka ketika mereka menyadari indera mereka dipulihkan. Orang-orang yang disembuhkan Yesus pasti merasakan keheranan, sukacita, dan rasa syukur yang sama kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Ada beberapa orang yang mengalami mujizat pendengaran. Mereka bisa mendengar kembali. Tolong kami Tuhan, umat yang berdosa ini selalu menggunakan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami hidup lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.